Hari ini adalah hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tepat hari ini kita beribadah tanggal 25 di bulan Desember tahun 2025. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Supaya setiap saat kita berjumpa, bertemu, beribadah, nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Haleluya. Dan juga kita akan menerima firman Allah. Ya, haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Natal adalah Tuhan memberi kuasa umat-umat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Bisa bilang haleluya, saudara? Kita yang ada di ruangan gereja, bahkan yang sementara mengikuti juga ibadah live streaming online, di mana saja saudara berada, di rumah, di jalan, kita yakin kita sama-sama menyiapkan hati kita, haleluya, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, tidak kebetulan bahwa hari ini tanggal 25, tetapi memang untuk di Amerika, gereja-gereja orang Amerika itu kosong, saudara. Ya, tetapi karena kita orang dari timur atau orang dari Indonesia, kalau hari Natal tidak beribadah, rasanya gimana ya? Lain dengan perayaan, tapi ibadah hari Natal itu tetap ada. Haleluya. Sebab itu tetap kami mengadakan ibadah Natal. Haleluya. Tadi saya katakan tema Natal hari ini adalah Tuhan memberi kuasa bagi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 1, haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Ya, haleluya. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Amin. Sekali lagi saya bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Saya percaya kita yang ada sekarang ini, saudara percaya? Saudara percaya? Haleluya. Kita yang percaya diberi kuasa. Haleluya. Kuasanya Tuhan, bukan kuasa manusia. Ya. Kalau kita diberi kuasa dari seorang pimpinan, seorang manajer, apalagi kalau direktur, waduh, luar biasa. Tapi yang memberi kita kuasa dalam firman Allah ini katakan adalah Tuhan. Haleluya. Diberinya, sini huruf besar berarti Tuhan Allah. Ya, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya.
Kita tahu manusia itu sudah terbuang mulai dari Taman Eden. Tetapi siapa yang percaya kepadanya, ya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan, ya sehingga diberikannya anaknya, dan siapa yang percaya kepadanya, haleluya, dia diselamatkan. Dan kita yang sudah diselamatkan bukan cuma sampai diselamatkan, tapi ayat 12 ini katakan, ya, memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ini luar biasa kalau kita sudah mendapat kuasa itu. Dan kita harus percaya, saudara. Amin. Kita anak-anak Allah. Dan kita yang sudah diberi kuasa. Haleluya. Bukan kuasa manusia, tapi kuasa dari yang maha tinggi. Yaitu kuasa Tuhan. Saudara, ada banyak orang pandang remeh, pandang enteng kuasa Tuhan. Tapi saya yakin, saya yang percaya sungguh bahwa orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa. Kuasa apa, saudara? Ya. Apa yang kita hadapi di hari-hari ini? Ya. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Kesukaran, kesulitan, ya. Bahkan viral-viral lagi sekarang. Ya. Banyak kesukaran, kesulitan nanti yang kita akan hadapi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita sudah punya kuasa daripada Tuhan yang maha kuasa, kita tidak perlu takut apa saja. Selamat datang, dan kita yakin kita yang sudah punya kuasa. Ya, Natal sering memang dirayakan dengan sukacita lahiriah. Orang menyiapkan lagu-lagu, macam-macam lagu. Ya. Kalau kita buka Facebook, waduh, semua lagu-lagu Natal itu bermunculan. Ucapan-ucapan Natal bermunculan, macam-macam. Ya. Ini karena apa? Karena orang-orang merasakan bagaimana sukacita Natal itu. Bagaimana sukacita yang terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi sebenarnya Natal itu bukan hanya sampai di kita punya persiapan-persiapan, kita punya baju baru, kita punya ya sepatu baru. Haleluya. Kita punya persediaan-persediaan di rumah. Ya. Itu hordeng-hordeng diganti baru. Ya, rumah kalau perlu dicat baru, ya. Semua orang ingin, apalagi kalau di Minahasa, saudara, waduh, ya. Orang bilang orang susah, orang senang, tidak bisa dibedakan lagi. Orang kaya rumahnya hebat, dan yang walaupun cuma gubuk dia pergi cat putih. Kalau perlu cat merah atau hijau. Haleluya. Pagar-pagar dibersihkan, dicat. Ya, semua ingin mengekspresikan bagaimana mereka punya sukacita karena Natal sudah tiba. Ya, walaupun tidak ada apa-apa katanya. Ya, haleluya. Ponakan kami lihat di Facebook. Ya, rupanya mereka itu ada satu perkumpulan setiap Januari mereka sudah siapkan, ya, mereka kumpul uang untuk apa? Untuk B2. Saudara tahu B2 ya? B2 kaki 4. Dan pada hari tanggal 24, ya, tanggal 24 pagi itu dibawa lalu dibakar dan mulai dipotong. Berapa banyak yang
mereka punya kelompok, ya. Jadi kalau ada 10 kelompok, satu kelompok itu 10 orang, maka berapa uang yang terkumpul, lalu B2-nya punya harga berapa, maka dibagilah, ya. Jadi setiap ekor itu dibagi dan satu tempat. Ini satu orang punya segini, semua ada di situ. Ya, sudah dibagi di situ. Tinggal dipanggil. Sama, nama ini ya angkat satu tempat. Nama ini, kalau ada yang ikut 2 tempat, 2 nama, dia 2 nama. Wah, haleluya. Itu disiapkan dari bulan Januari, saudara. Ya, lalu dibagi di tanggal 24 Desember. Nah, saudara, tetapi yang sebenarnya, haleluya, itu tidak salah. Ya. Tidak salah kita menyediakan apa saja untuk Natal, haleluya. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa sebenarnya Natal itu bukan karena kita punya perbuatan, tetapi Natal itu adalah apa yang Tuhan lakukan bagi manusia. Amin, saudara. Ya, Natal itu adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada seluruh bangsa. Ya. Haleluya. Natal bukan yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Apa yang Allah lakukan bagi saudara, bagi saya. Ya. Kita bersyukur di Natal itu. Kita ingat bagaimana Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ya. Yohanes ini tidak menceritakan tentang palungan, tetapi menyatakan makna rohaninya, yaitu Allah memberi kuasa dan identitas yang baru. Ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah memberi kita kuasa dan merubah identitas kita. Amin, saudara. Semua orang yang menerimanya, bukan seluruhnya, tetapi yang dikatakan dalam ayat tadi, semua orang yang menerimanya, ya, kita menerima kelahirannya. Amin. Haleluya. Kita menerima hadirnya Sang Juru Selamat, ya. Dan kita yang menerimanya, ya, haleluya, kita yang diberi kuasa dan diberi identitas baru, ya. Natal adalah undangan yang terbuka, tidak dibatasi. Haleluya. Natal adalah yang untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi bukan hanya untuk orang-orang yang ada di gereja, tapi semua orang, ya, bahkan mereka yang mulai percaya kepadanya, ya, haleluya, ya. Menerima Yesus bukan hanya tahu tentang Yesus, bukan sekedar merayakan Natal, tetapi membuka hati, haleluya, tetapi membuka hati dan hidup baginya, hidup bagi Tuhan, ya, haleluya, haleluya. Natal yang sejati terjadi saat kita menerima Kristus. Itulah Natal yang sejati. Itulah Natal yang sesungguhnya apabila di saat kita menerima Dia. Haleluya. Bukan hanya saat di tanggal 25 karena Natal, karena Yesus lahir lalu kita terima Tuhan. Tetapi setiap saat, di saat kita menerima Yesus, itulah Natal sebenarnya. Haleluya. Karena Natal sebenarnya adalah memberi kita kuasa apabila kita percaya
dan memberi kita nama yang baru. Ya, haleluya. Nama yang baru, haleluya. Nama kita bawa. Ya, haleluya. Seperti saya punya istri, begitu kami sudah nikah, ya, haleluya. Dia ketambahan satu nama. Kalau namanya last name-nya Sampul, saudara tahu Sampul. Ya, semua tahu Sampul. Ini Sampul yang gede, saudara. Ditambah Tiko Alu. Haleluya. Bukan tikus alus ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Bukan karena jabatan. Ya. Nama yang baru bukan karena jabatan kita. Ya. Bukan karena kita ini punya titel, tidak. Ya. Tetapi karena anugerah Allah, maka kita diberi nama yang baru. Haleluya. Mari coba kita baca dulu Efesus 2 ayat 8. Haleluya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita, nama kita yang baru, yaitu anak-anak Allah. Haleluya. Ya. Kalau saya punya papa punya nama ini, maka saya punya nama berturut, ya. Haleluya. Anak-anaknya Bro Boni pasti ada di belakangnya Poni. Haleluya. Dan kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, kita dikasih nama anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Natal bukan hanya pengampunan dosa, tetapi perubahan status. Ya. Dari orang berdosa jadi anak Allah. Haleluya. Ya, jauh dari Tuhan jadi dekat dengan Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 bunyinya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya. Dirubah saudara dan saya menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah. Ya Bapa. Haleluya. Ya. Kita dirubah statusnya. Ya. Haleluya. Jika kita anak Allah, tentu kita dikasihi Allah. Amin. Ya. Haleluya. Kalau kita punya anak-anak, tentu kita mengasihi mereka. Ya. Sakit,
panas saja sedikit anak kita langsung haleluya. Kalau perlu ke UGD. Segera karena anak, ya. Begitu juga kita, anak-anak Allah, tentu kita dikasihi oleh Allah. Amin, saudara. Ya, pasti kita dikasihi oleh Allah karena kita adalah anak-anak Allah, ya. Dan kita pasti dipelihara oleh Allah, ya. Sebagai anak-anak Allah, yang pelihara kita bukan iblis, saudara. Amin. Yang pelihara kita adalah Allah sendiri. Dia terlalu care kepada kita. Di saat kita melangkah keluar rumah, Allah sudah menjaga kita, memelihara kita. Ya. Kita punya masa depan adalah di dalam tangan Tuhan. Ya. Haleluya. Bukan kebetulan, saudara, Natal itu selalu diperingatkan di akhir-akhir tahun. Haleluya. 5 hari lagi, ya, kita akan tinggalkan tahun 25. Kita masuk tahun 26. Kenapa selalu di akhir-akhir tahun orang kalau di perusahaan siap-siap untuk tutup tutup buku, ya. Di akhir-akhir tahun semua bikin perhitungan. Ya. Untung rugi nanti kita tahu di akhir. Kami gembala juga begitu. Haleluya. Ingat-ingat apa yang sudah Tuhan tolong kita sepanjang tahun. Apa yang kita sudah buat sepanjang tahun. Kita sudah tahu tahun ini apa yang kita sudah kerjakan. Dan menjadi pertanyaan besar biasanya tahun depan. Program apa yang kita akan lakukan. Tahun depan, apa yang akan terjadi yang kita belum tahu. Amin. Kita boleh membuat program, kita boleh membuat rencana, kita boleh membuat apa yang kita mau lakukan. Tetapi, haleluya, yang menentukan bukan kita juga. Yang nanti akan menentukan adalah Dia, Bapa kita. Yang tadi katakan, yang kita boleh katakan, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan yang akan care kita. Haleluya. Ya, kita harus percaya dalam namanya. Ayat tadi katakan, percaya dalam namanya. Ya, haleluya. Semua, haleluya, apa yang kita buat, kita lakukan harus di dalam namanya. Ya. Bukan di dalam namaku, bukan dalam nama kita. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau kita dasarkan dengan nama Tuhan, Dia yang akan bertanggung jawab. Haleluya. Percaya bukan sekedar pengakuan mulut, saudara, tetapi penyerahan hidup. Itulah percaya. Haleluya. Penyerahan hidup. Kita menyerah kepada Dia. Anak-anak, segala sesuatu pasti tergantung orang tua. Amin. Ya, di sini kita lihat ada anak-anak yang selalu bergantung kepada orang tua. Haleluya. Ya. Ini satu contoh yang paling indah, ya. Bukan hanya umat yang merayakan Natal, tetapi bagi kita bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari kita menyerahkan hidup kepadanya. Ya.
Haleluya. Galati 2 ayat 20. Ini ayat penutup, ayat terakhir. Galati 2 kita baca. Haleluya. Galati 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Haleluya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hanya Yesus yang dapat menyerahkan diri untuk saya dan untuk saudara. Amin. Sehingga hidup kita ini bukanlah kita lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam aku. Saudara tahu nyanyian itu kan? Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Haleluya. Tapi Yesus hidup di dalam aku. Oleh kuasa Roh Kudus. Maka kita hidup ini bukan kita lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Setiap langkah hidup kita, hari ini, besok, sampai akhir tahun, Dia beserta dengan kita. Bahkan di tahun 2026, kita yakin ada hadiah besar buat kita. Haleluya, karena kita bukan lagi kita lagi, tetapi adalah Dia yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita berdoa.